Om Swastiastu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 4 Kediri, yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru serta staf tata usaha SMP Negeri 4 Kediri, dan Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati pula. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini mendapatkan hasil yang terbaik. Pada hari ini, Senin 23 Oktober tahun 2023, sebuah rangkaian acara yang akan diselenggarakan oleh calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Tabanan di SMP Negeri 4 Kediri dan hadirin yang berbahagia. Sebelum kegiatan workshop yang bertema Diseminasi Budaya Positif di Lingkungan Sekolah, perkenankanlah saya menyampaikan susunan acara. Adapun susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, doa. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan kepala sekolah sekaligus membuka acara workshop hari ini. Yang keempat, penyampaian materi pembebasan dari CIP Angkatan 9 Kabupaten Tabanan oleh Ibu Nini Ketut Rai Pertiwi SPD dan Gusti Ayu Indah Pertiwi SPD. Yang kelima, penutup. Kegiatan penutup akan diisi oleh simpulan dan refleksi. Baiklah, acara pertama yaitu doa, dan doa akan dipandu oleh Ibu Niwayan Sukiyati SAG. Kami persilakan. Untuk itu hadirin kami mohon berdiri. Om Swastiastu. Om Abhidhammastu Namaste. Om Aditya Sya Paramyati. Om Yamini. Tuhan yang Maha Agung, melalui kegiatan ini kami warga SMP Negeri 4 Kediri dapat meningkatkan kualitas dalam bidang pendidikan menuju siswa yang berprestasi dan beriman sesuai dengan budaya dan Undang-Undang Dasar 1945. Om Yamini. Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Tuntunlah kami ke jalan yang baik dan benar. Sucikan pikiran dan perkataan kami. Om Sidirastu Tatastu Swaha. Om Santi 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 Om. Hadirin, terima kasih atas petugas. Hadirin dimohon tetap berdiri. Baiklah, acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan lagu Indonesia Raya akan dipandu oleh Ibu Nini Ketut Suwarti SPD. Kami persilakan. Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2, 3, 4, 1, 2, mulai. Indonesia tanah air, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi padu hidup. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah
hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih atas tugas. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik, Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, dan merupakan rangkaian acara selanjutnya akan disampaikan sambutan sekaligus membuka acara workshop hari ini oleh Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Kediri. Untuk itu berkenan kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara workshop pada hari ini. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam namo buddhaya, salam kebajikan. Sebelum sambutan yang sampaikan, supaya kegiatan workshop ini bisa berlangsung dengan semangat, yang akan sampaikan yel-yel terlebih dahulu. Kalau yang sebut espatri, nanti Bapak dan Ibu undangan peserta workshop untuk mengikuti. Espatri, espatri, satu, terakhir, unggul, tepuk tangan. Baik, kelihatannya sudah semangat. Untuk menambah semangat kegiatan ini, yang akan bacakan beberapa pantun. Yang pertama, yang sampaikan, matahari pagi pasti hangat. Matahari pagi terlihat cerah. Espatri sekolah dengan penuh semangat agar masa depan lebih cerah. Yang lagi satu, jalan-jalan ke rumah Siti, jangan lupa membawa dipan. Jika kamu belajar espatri, bangun sikap yang sopan. Baik, mari kita bacakan puji syukur kehadapan Ida Sang Hyang Widi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkatnya kita bisa berkumpul pada pagi hari ini untuk melaksanakan kegiatan workshop tentang diseminasi budaya positif yang dilaksanakan oleh calon guru penggerak SMP Negeri 4 Kediri. Yang dihormati
Bapak Ibu Guru Penggerak SMP Negeri 4 Kediri, Ibu Nidon Rayu Kartiwi SPD, kemudian Ibu Gusti Ayu Indah Pertiwi, kemudian yang saya hormati juga Ibu calon guru penggerak angkatan 9 dari Kecamatan Kediri yang telah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Ibu Ninyoman Sri Suryani, kemudian Ibu Ayu Sudewi Mante, kemudian Bapak dan Ibu guru undangan yang saya hormati dan yang cintai, yang sudah hadir pada pagi hari ini untuk mengikuti kegiatan workshop yang diselenggarakan oleh calon guru penggerak yang ada di SMP Negeri 4 Kediri. Bapak dan Ibu guru undangan yang saya cintai dan yang saya banggakan, begitu juga ibu-ibu guru calon guru penggerak yang sudah hadir untuk melaksanakan kegiatan workshop ini. Nah, ini pertama kali kegiatan workshop yang dilaksanakan oleh calon guru penggerak di SMP Negeri 4 Kediri, di mana program ini merupakan bagian dari kegiatan yang mesti dilaksanakan seluruh calon guru penggerak, khususnya di Kabupaten Tabanan dan tentunya di seluruh Indonesia, di mana calon-calon guru penggerak ini nantinya merupakan calon-calon pemimpin di masa depan. Nah, di mana kegiatan ini sungguh sangat penting dan untuk mengedukasi kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di sekolah masing-masing, di mana workshop ini seperti yang sudah disampaikan tadi, workshop calon guru penggerak yang mengisi tentang diseminasi budaya positif yang dilaksanakan di SMP Negeri 4 Kediri ini, di mana semestinya budaya positif ini tentunya merupakan bagian dari menumbuh kembangkan karakter siswa kita terkait dengan profil pelajar Pancasila. Dalam kegiatan sehari-hari, kegiatan budaya positif yang kita lakukan di sekolah kita SMP Negeri 4 Kediri atau yang terkenal dengan nama Espatri, sudah banyak kita lakukan kegiatan-kegiatan. Nah, contohnya di sekolah kita di SMP Negeri 4 Kediri, kita sudah sering menyampaikan semboyan dengan semboyan 5S. Nah, di mana semboyan 5S ini meliputi senyum, sapa, salam, sopan, santun. Nah, semboyan ini tentunya sangat penting kita tumbuh kembangkan kepada anak-anak untuk meningkatkan karakternya, yang merupakan karakter dari profil pelajar Pancasila. Karena karakter siswa itu memang mutlak ya, kita tumbuhkan, kita kembangkan kepada anak didik kita. Nah, kemudian kegiatan-kegiatan lain yang di SMP Negeri 4 Kediri, banyak kegiatan budaya positif yang sudah kita lakukan. Sepertinya ada kegiatan meditasi yang kita laksanakan setiap hari sebelum pelaksanaan pembiasaan Trisarya bersama. Kemudian kita sudah juga menumbuh kembangkan kegiatan pembiasaan yang sering disebut dengan LISA ya, yang dilakukan oleh anak-anak kita, di mana LISA itu adalah singkatan dari lihat, sapa, dan ambil. Nah, artinya kebiasaan yang sederhana ini kita menginginkan anak-anak terbiasa dengan pola hidup sehat, dengan pola
kebersihan yang kita tumbuhkan dan yang kita jaga di sekolah kita. Sehingga dengan kondisi sekolah yang sehat, ya, sekolah yang rapi, ya, kemudian sekolah yang bersih, sudah barang tentu akan menumbuhkan kegiatan pembelajaran di sekolah itu menjadi kegiatan pembelajaran yang aman, nyaman, tentunya kegiatan pembelajaran yang menyenangkan untuk anak-anak. Bapak dan Ibu guru undangan yang mengikuti kegiatan workshop ini, apa yang dilakukan teman-teman kita guru penggerak ini diharapkan nanti untuk bisa mengedukasi, untuk bisa berkolaborasi sehingga menumbuh kembangkan, kemudian menumbuhkan semangat meningkatkan proses pembelajaran yang terjadi di sekolah. Karena selama ini ya berarti kegiatan pembelajaran kita masih banyak yang tidak inovasi. Dengan memiliki guru penggerak, ya sudah barang tentu guru penggerak ini adalah yang akan menggerakkan ya kegiatan pembelajaran di sekolah, menggerakkan guru yang belum bergerak sehingga artinya tergerak untuk bisa bergerak ke arah yang lebih baik, sehingga proses pembelajaran yang terjadi di sekolah kita di SMP Negeri 4 Kediri terjadi pembelajaran yang kreatif, kemudian inovasi dan tentunya menyenangkan, sehingga apa yang kita harapkan dalam kurikulum Merdeka ini bisa kita laksanakan dengan baik, kemudian kita bisa meningkatkan prestasi belajar anak didik kita baik di bidang akademis maupun di bidang non akademis. Demikian sambutan singkat yang bisa yang sampaikan. Kalau ada yang kurang berkenan, dia mohon maaf yang sebesar-besarnya dengan mengaturkan Om Awigenam Astu kegiatan workshop calon guru penggerak tentang diseminasi budaya positif secara resmi tiang buka. Om Santi 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 Om. Baik, disampaikan terima kasih atas sambutan sekaligus telah membuka acara workshop hari ini dari Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Kediri. Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak dengan seksama paparan materi terkait budaya positif di lingkungan sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Niketut Rai Partiwi SPD selaku CGP Angkatan 9 Kabupaten Tabanan. Untuk itu kami persilakan kepada yang terhormat Ibu Rai Partiwi untuk berkenan memaparkan materi. Baik, terima kasih Ibu Indah. Mohon izin yang berdiri di depan. Oh ya, sebelumnya Bapak Ibu silahkan snacknya ala kadarnya, silahkan kita sambil relax ya. Selamat pagi Bapak Ibu. Semangat pagi Bapak Ibu. Pagi luar biasa. Bagus, tepuk tangan semuanya ya. Nah, Bapak Ibu tiang di depan tidak menggurui ya, dalam artian tiang bersama Ibu Indah sebagai guru penggerak memberikan sebagai menjalankan tugas pengibasan sebagai calon guru penggerak, yaitu mengembangkan budaya positif. Nah, di sini sebelum lanjut, nah budaya positif ini merupakan kunci kesuksesan dalam manajemen sekolah
dengan budaya yang positif, ini diharapkan semua warga sekolah akan semakin termotivasi dan produktif. Nah, untuk itu ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama tentang kesepakatan. Nah, ada 3 kesepakatan sebelum acara dimulai. Yang pertama itu Tiang minta Bapak Ibu untuk HP mohon dinonaktifkan sementara selama kegiatan workshop dimulai. Lalu kita bisa fokus ya untuk melaksanakan workshop pada pagi hari ini. Nah, sebelumnya saya juga mengucapkan banyak terima kasih ya yang terhormat kepada Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta para undangan yang hadir pada hari ini. Inilah kesepakatan kelas yang kita lakukan. Mungkin ada tambahan Bapak Ibu? Cukup ya? Ya. Kita lanjut ya. Tujuan pembelajaran hari ini ada 2. Yang pertama tentang dapat memahami makna budaya positif. Yang kedua, dapat mengimplementasikan budaya positif. Nah, yang lanjut untuk pembelajaran ini, yang pertama yang akan menyampaikan tentang makna budaya positif, lalu nanti akan dilanjutkan oleh Ibu Indah tentang bagaimana mengimplementasikan budaya positif tersebut. Nah, yang lanjut, budaya positif ya. Tadi juga sudah disinggung oleh Bapak Kepala Sekolah. Budaya positif ini penting kita tanamkan di sekolah kita, yaitu SMP Negeri 4 Kediri yang kita cintai dan kita banggakan. Budaya positif ini saya rasa Bapak Ibu kita semua sudah sangat menanamkan budaya ini ya. Namun ada beberapa hal yang perlu kita tingkatkan. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang berkenan untuk memberikan makna budaya positif tersebut. Kira-kira siapa nih? Bu Ayu, Ayu Mantik mungkin, budaya positif. Baik, terima kasih untuk Urai. Kalau menurut saya mengenai budaya positif itu ya kita tanamkan anak-anak dari sejak ini. Kebetulan saya mengajar di SD, dari kelas 1 sudah saya tanamkan budaya positif. Bagaimana cara anak-anak sopan santun, terus datang ke sekolah, mengucap salam dengan gurunya, dengan temannya juga. Dan itu sangat penting juga budaya positif untuk anak-anak nantinya dalam hal misalnya pergaulan, terutama ya anak-anak kadang di sekolah berteman, terus habis itu bermain, setelah itu bertengkar. Nah, dari situ kita sebagai guru bagaimana caranya kita memberikan budaya positif itu bagaimana untuk anak. Itu menurut saya. Terima kasih. Bagus sekali, terima kasih Bu Ayu. Baik, budaya positif di sekolah yaitu seperti dikatakan tadi Bu Ayu ya, nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada siswa agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, inilah tugas kita semua Bapak Ibu untuk membangun budaya positif di sekolah kita. Lanjut, menurut Ki Hajar Dewantara, di sini ada beberapa filosofi yang diajarkan oleh Bapak kita, yaitu Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Yang pertama itu bukan tabula rasa. Jadi anak-anak itu lahir ibaratkan seperti kertas putih yang sudah memiliki, yang semua anak itu terlahir dengan bakatnya masing-masing yang unik, di mana mereka sudah membawa sejak lahir guratan-guratan tipis. Jadi tugas kita adalah bagaimana cara kita untuk menuntun, mempertebal guratan-guratan tipis itu menjadi anak yang mengarahkan anak sesuai dengan bakat dan minatnya.
Lalu kita juga menanamkan budi pekerti di situ. Tadi saling menghormati. Nah, ini perlu kita tanamkan kepada anak-anak didik kita. Lalu di sini ada asas trikon. Asas trikon yang diajarkan oleh yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu kontinuitas. Ya, di situ bagaimana kita menanamkan nilai-nilai budaya dalam masyarakat. Lalu ada yang kedua itu konvergensi. Konvergensi itu bagaimana kita memanusiakan manusia, berpihak pada siswa sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Lalu asas trikon yang ketiga itu bagaimana kita memberikan dampak kepada siswa, bahwa siswa itu memang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Mereka memiliki kodrat sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kita sebagai guru juga di sini diibaratkan sebagai petani, Bapak Ibu. Kita sebagai petani dan anak-anak kita sebagai bibit padi atau bibit jagung. Bagaimana kita sebagai petani itu memelihara tanaman kita, memupuk agar tanaman itu menjadi subur dan menghasilkan sesuai dengan harapan kita. Begitu pula kita sebagai Bapak Ibu guru, kita menuntun anak-anak sesuai dengan bakat dan minatnya, ya, sehingga anak-anak itu tumbuh menjadi anak yang berkarakter, ya, lalu anak-anak yang unggul untuk mensejahterakan, tumbuh dengan selamat dan berbahagia. Itu harapannya. Lalu kita lanjut. Dalam budaya positif ini ada 6 hal yang perlu kita terapkan, ya. Yang pertama itu adalah perubahan paradigma atau stimulus respon. Ini dihubungkan dengan teori kontrol. Yang kedua, arti disiplin dan motivasi perilaku manusia. Lalu yang ketiga, keyakinan kelas. Dan yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Nah, kita akan mulai pada eksplorasi konsep yang pertama, yaitu perubahan paradigma. Nah, dalam perubahan paradigma ini, Bapak Ibu mungkin bisa membaca di depan. Nah, kita akan lakukan di sini ada kegiatan kepalan tangan, ya. Coba Bapak Ibu kita kepalkan tangan yang kanan, ya. Kepalan tangan ada 2 di sini. Kita bersama A dan B. A-nya itu ada A dan B. Anda dan teman Anda. Siapa yang akan mengepalkan tangannya? Kita berdua, ya. Di sini ambilkan kertas. Ada kertas mungkin di samping Bapak Ibu. Nah, kertas itu kita robek, ya. Tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Silakan Bapak Ibu pasangan berdua-dua, satu robek kertas, yang satu nanti akan membuka kepalan tangan itu. Silakan. Di situ ada kertas, Ibu Suci. Ya, silakan kertasnya dirobek kecil saja. Lalu letakkan di tangan Bapak Ibu, ya. Setelah ditulis apa yang berharga, kecil saja, tidak usah besar, ya. Lalu kepalkan di tangan kanan, boleh. Tangan kanan atau tangan kiri bebas, ya. Lalu genggam tangannya sekuat dengan segala daya. Jadi nanti di sini setelah teman A mengepalkan tangan, lalu teman B ini akan mencoba dengan sekuat tenaga, dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Ya, sudah. Sekarang ini sabun ada. Ibu sekarang yang membuka. Begitu pula seterusnya. Coba praktekkan sekarang Kak Dita yang membuka. Situ Ibu, ya. Pandi. Pak Murah, ya Bu Suci. Ya. Nah, sekarang kertas yang ditulis tadi dikepalkan
pada tangannya sekuat tenaga. Lalu teman sebelahnya akan membukanya. Apakah bisa atau tidak? Ya. Silakan sekuat tenaga pegang, lalu Made buka kepala dari tangan ibunya tadi. Nah, seperti yang di depan. Ya. Silakan. Dia kasih waktu 5 menit. Ya, buka. Silakan sampai terbuka. Bisa enggak? Ya, buka dengan sekuat tenaga. Ya, baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk semuanya. Ya. Sekarang apa yang terjadi, Ibu? Yang tanya Ibu Suarni. Berarti Ibu masih kuat mempertahankan ya. Baik, tepuk tangan. Ya. Jadi di sini Ibu Tut sudah berusaha untuk menjaga sekuat tenaga ya kepala itu dengan karena ini adalah barang berharga bagi saya. Siapapun tidak akan bisa membukanya. Saya pegang dengan kuat tenaga dan Ibu Wayan juga membukanya dengan sekuat tenaga. Apa yang terjadi Ibu? Susah. Sulit untuk membuka atau mendapatkannya. Lalu siapa yang memegang kontrol untuk membuka atau menutup kepala tadi? Kira-kira siapa? Diri sendiri. Ya, dengan komitmen yang kuat tidak akan ada yang bisa membukanya. Nah, baik. Nah, kalau kita sebagai guru itu kita yang memegang kontrol di sini, Bapak Ibu. Kita memegang kontrol dan menanamkan nilai-nilai positif, budaya positif yang ada pada sekolah kita, yaitu sekolah tercinta ini. Nah, di sini walaupun ada yang merayu, berusaha misalnya untuk merayu membuka kepala dari Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu akan berikan? Berikan kira-kira? Tidak dikasih karena barang berharga. Baik, betul sekali ya. Kita lanjut. Nah, di sini ada perubahan paradigma teori kontrol yang disebut dengan ilustrasi kontrol. Nah, ini menurut Dr. William Glasser dalam kontrol teori untuk meluruskan miskonsepsi tentang kontrol. Ada 4 di sini Bapak Ibu. Pertama, ilustrasi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilustrasi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah ini dapat menguatkan karakter. Lalu yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif ini bermanfaat. Lalu yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa seperti tadi. Dia sudah berusaha, pertama dia mengontrol, yang kedua membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter, dan yang ketiga penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, yang keempat ini kalau sudah bisa kita tidak bisa lakukan 3 itu, akhirnya kita paksakan untuk apa? Mendisiplinkan. Nah, itu biasanya yang dilakukan. Baik. Yang lanjut, perubahan paradigma. Nah, di sini ada stimulus respon dikaitkan dengan teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang, Bapak Ibu? Bisakah kita mengontrol seseorang? Nah, kita bisa lihat di bawahnya, di situ ada stimulasi respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, menurut teori kontrol di sini, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita tidak akan bisa mengubah orang lain agar sama pandangan dengan kita.
Lalu yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Menurut teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Lalu yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Tapi menurut teori di sini, hanya saya yang bisa mengontrol diri saya. Begitu. Lalu berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrol mengatakan Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, pemaksaan ada pada satu bujukan gagal. Teori kontrol mengatakan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang kalah kalau stimulus respon. Sedangkan pada teori kontrol itu model berpikir menang-menang. Lalu kita lanjut. Disiplin sekarang ada hubungannya dengan disiplin. Kita tahu semua disiplin. Kalau kita mendengar kata disiplin, mungkin bagaimana cara kita untuk mengontrol anak-anak agar sesuai dengan visi-visi sekolah, itu mungkin ya. Lalu di sini ada makna disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disciplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid menurut Socrates dan Plato. Disiplin diri ini membuat orang akan menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang ingin dia hargai. Namun dalam budaya kita biasanya, ya, makna kata disiplin ini telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Itu biasanya. Ya, jadi di sini kalau menurut budaya kita, disiplin ini semata-mata untuk kepatuhan. Kita merasa kurang nyaman begitu, ya. Tetapi ini kita perlu tanamkan kepada diri kita sendiri, terutama sebagai contoh model role. Disiplin itu perlu kita tanamkan dengan kesadaran diri tentang nilai-nilai. Lalu disiplin, kata disiplin ini sering dikaitkan juga dengan tata tertib, peraturan dan kepatuhan terhadap aturan. Disiplin sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. Nah, justru itu adalah salah satu alternatif terakhir seperti tadi. Ya. Kalau memang tidak bisa diatur seperti itu, berbagai macam cara yang sudah kita lakukan, nah ini penting. Saya rasa Bapak Ibu semua sudah melakukan ini, ya. Lalu yang terakhir, dan kalau perlu tidak menggunakan sama sekali hukuman, kalau bisa. Nah, di sini menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah seperti tadi, kita ikuti aturan, tata tertib, tetapi kita juga harus cakap buat memerintah diri sendiri, ya. Kita sadar dengan diri sendiri, tidak hanya memerintah saja, tetapi kita juga harus cakap buat memerintah diri kita sendiri. Nah, jadi untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah disiplin yang kuat. Nah, itu harapan dari Ki Hajar Dewantara. Bagaimana kita menerapkan disiplin ini? Yang dimaksud disiplin diri di sini menimbulkan motivasi yang internal, motivasi yang timbul dari dalam diri kita sendiri.
Jika tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Nah, seperti kita hadapi pada anak-anak, kita apakah dia sadar dengan dirinya sendiri tentang disiplin? Nah, kalau dia belum sadar, disinilah pentingnya kita sebagai Bapak Ibu guru untuk mendisiplinkan mereka. Nah, dalam disiplin ini ada 3 teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama di sini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, ini termasuk motivasi eksternal, motivasi yang timbul dari luar kita, luar dari diri kita. Lalu yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, itu motivasi eksternal. Lalu yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai dengan harapan. Nah, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini motivasi internal yang timbul dari dalam diri kita sendiri, yaitu tujuannya adalah disiplin yang positif. Nah, itu tadi teori motivasi perilaku manusia, ada internal dan ada eksternal. Nah, kita sebagai guru itu diharapkan yang ketiga itu, Bapak Ibu. Ya, saya rasa Bapak Ibu di sini sudah menjalankan itu semua, ya, sudah bagus. Tinggal kita tingkatkan sekarang kepada anak didik kita. Nah, di sini budaya positif. Budaya positif ini kita tanamkan, ya, sesuai dengan makna tadi, menanamkan karakter, nilai-nilai, kebiasaan-kebiasaan sesuai dengan visi dan misi di sekolah kita SMP Negeri 4 Kediri. Nah, untuk menanamkan budaya positif mulai dari lingkungan yang positif. Tadi Bapak Kepala Sekolah sudah menyampaikan di sekolah kita ada slogan 5S, yaitu apa Ibu? Senyum, salam, sapa, baik. Nah, kita sudah lakukan, tetapi ada beberapa siswa yang masih belum melakukan. Nah, ini bagaimana cara kita sebagai guru, Bapak Ibu, kita terus tanamkan, kita tuntun siswa-siswa, terutama kita dulu dari diri sendiri. Ketemu kita senyum, ya, menanamkan nilai-nilai, ya, sopan santun. Terus sehingga lama-lama akan menjadi kebiasaan di lingkungan yang positif. Nah, lingkungan positif lalu kita turunkan kepada keyakinan kelas. Ini biasanya kita buat sebagai wali, kita membuat keyakinan kelas, ya. Keyakinan kelas. Nanti kita akan bahas apa saja syarat untuk membuat keyakinan kelas, dan saya rasa Bapak Ibu sudah semuanya buat nih di kelas masing-masing. Kemarin yang masuk hampir semua sudah ada. Lalu yang terakhir adalah kesepakatan kelas. Setelah kita membentuk keyakinan, lalu kita membuat kesepakatan kelas antar guru dan siswa. Baik, yang lanjut. Keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, di sini mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kira-kira apa yang Bapak Ibu pikirkan di sini dengan kata-kata yang tadi? Bu Rus mungkin? Menjaga keselamatan anak-anak dalam mengendaraan sepeda motor. Menjaga keselamatan anak-anak untuk menggunakan sepeda motor. Nah, ini sudah kita terapkan di sekolah kita, ya. Intinya di sini adalah kesadaran bagaimana dia melindungi diri agar tetap selamat. Tadi masuk motivasi intrinsik, ya, yang timbul dari dalam dirinya sendiri.
untuk menjaga keamanannya. Lalu yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, ini waktu COVID ya. Baik, lalu mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan atau pembelajaran? Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan. Keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan dengan sekedar peraturan. Jadi intinya di sini bagaimana kita menanamkan keyakinan itu, ya. Tidak hanya sekedar mengikuti peraturan, tetapi yakin percaya bahwa saya melakukan ini dengan sungguh-sungguh dan tertanam pada jiwa yang paling dalam, sehingga budaya positif ini akan terwujud. Kita lanjut, keyakinan kelas sekarang. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebijakan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati secara universal, secara bersama, lepas dari latar belakang suku, budaya, ataupun agama. Nilai-nilai yang tertanam, yang universal dalam keyakinan kelas. 1. Saling menghargai, saling menghormati, jujur, bertanggung jawab. Nah, itu nilai universal. Kalau menurut Gosen di sini, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik, karena seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Betul atau betul Bapak Ibu? Ya atau iya? Iya, ya. Jadi motivasi intrinsik ini sangat penting kita tanamkan pada diri sendiri. Kesadaran penuh. Ya. Saya saling menghormati sehingga baru datang tanpa diperintah. Ya. Tidak hanya sekedar mengikuti peraturan atau disiplin diri. Saya datang ke sekolah pagi karena saya sadar. Nah ini. Tapi di sini tepuk tangan dulu untuk Bapak Ibu semuanya ya. Sudah disiplin ya. Tinggal bagaimana sekarang kita mendisiplinkan siswa. Ada beberapa yang perlu kita tingkatkan kedisiplinannya. Ayo kita bersama Bapak Ibu. Karena dengan kebersamaan apa yang kita wujudkan bersama pasti akan tercapai. Nah, di sini pembentukan keyakinan kelas. Dalam membentuk keyakinan kelas, Bapak Ibu, terutama yang wali kelas, ya. Di sini keyakinan kelas dia bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal, nilai-nilai tadi, saling menghargai, saling menghormati, jujur, bertanggung jawab, itu. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah untuk diingat atau dipahami. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curhat pendapat. Setiap anak itu menuliskan apa maunya. Nah, di situ dengan syarat kita memberi tuntunan di situ saling menghormati, rambu-rambunya saling menghargai, jujur dan bertanggung jawab. Lalu bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, keyakinan kelas itu kita bisa meninjau tidak kaku Bapak Ibu, sesuai dengan kebutuhan kelas masing-masing. Kebutuhan anak, kesepakatan, namanya kesepakatan antara siswa dan guru. Lalu dia lanjut di sini ada peraturan, ada keyakinan. Nah, menurut Bapak Ibu di sini ada yang pertama peraturan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu peraturan. Lalu keyakinan kelas atau nilai kebijakan yang ditinjau kira-kira yang seperti apa Bapak Ibu yang dituju? Kira-kira seperti apa? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Tanggung jawab. Bertanggung jawab, bagus sekali. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Menghormati orang lain. Menghormati orang lain.
Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Saling menyayangi. Dilarang menggunakan narkoba. Menjaga kesehatan, keyakinan kelas ya. Kalau dilarang menggunakan narkoba itu kan peraturan. Sekarang keyakinannya menjaga kesehatan ya. Bergantian atau menunggu giliran. Sabar. Ya, langsung lanjut. Gunakan masker. Kesehatan. Jangan berlari ke kelas atau koridor. Apa kira-kira? Disiplin. Sekarang kita lihat. Teng-teng, nah ini jawabannya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Bertanggung jawab dia. Nah ini keyakinan karena dia merasa bertanggung jawab. Di mana saya ambil tadi, di situ saya letakkan lagi. Harapannya begitu, kita bisa menuntut anak seperti itu. Nah memang kalau berbicara itu lebih gampang ya, tapi pelaksanaannya memang butuh proses yang cukup panjang. Disinilah tantangan kita, tugas kita, bagaimana mendidik, menuntun anak agar bisa melakukan keyakinan seyakin-yakinnya, sehingga apa yang kita harapkan bersama tentang budaya positif ini bisa terwujud. Dilarang mengganggu orang lain. Nah, di sini saling menghormati, saling menghargai, bisa. Ya, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Di sini menghormati orang lain, komitmen. Kita sudah komit, ya. Kita sudah komit. Gitu. Dilarang melakukan kekerasan. Keselamatan, menghormati orang lain masuk. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Nah, di sini kesabaran masuk, menghormati orang lain, kesehatan. Lalu apa? Jangan berlari. Ini keselamatan atau kesehatan. Kita lanjut. Nah, di sini ada dua kesepakatan kelas. Kira-kira manakah keyakinan kelas di antara dua niki Bapak Ibu? Yang mana kira-kira? Bu Ayu? Sebelah kanan. Ya? Sebelah kanan. Yang sebelah kanan. Yang lain setuju Bapak Ibu? Kalau Pak Murah pilih yang mana Pak Murah? Yang manakah keyakinan kelas di sini? Jadi harapan kita itu kalau membuat keyakinan kelas, kita hindari kalimat yang negatif. Gitu. Jangan seperti itu. Tepat waktu, masuk bertanggung jawab dia di situ. Nah, jadi ini kesepakatan kelas yang kanan. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kalau ini sudah kita tanamkan, baru ketemu kita merasa siswa kita seperti anak kita sendiri, saling menyayangi. Kita lihat, wah kenapa kamu kok murung? Nah seperti itu, yang saling menyayangi. Begitu pula siswa kita. Kalau kita terapkan ini, siswa juga akan sama seperti kita. Lalu berikutnya, kami murid yang semangat belajar. Kita masuk ke kelas semangat, anak-anak pasti semangat, betul nggak? Ya betul pasti. Kita capek, lesu, anak-anak pasti juga akan lesu. Nah ini kembali ke kita. Lalu kami murid yang peduli dengan teman-teman. Keyakinan kelas. Kita lanjut. Penerapan membuat keyakinan kelas. Bagaimana penerapannya untuk membuat keyakinan kelas? Di Bapak Ibu sebagai wali yang sudah lihat di kelas masing-masing, keyakinan kelas sudah ada. Namun ada beberapa hal yang perlu kita perbaiki, kita benahi, terutama kalimat yang negatif itu. Nah, di sini penerapannya satu, guru membimbing siswa membuat keyakinan kelas. Kita bimbing. Seperti tadi, kita masukkan di situ nilai-nilai keyakinan kelas. Satu, saling menghormati, saling menyayangi,
jujur bertanggung jawab. Nah itu. Yang kedua, siswa menulis dan menempelkan hal yang diharapkan. Yang ketiga, guru dan siswa merangkum keyakinan kelas untuk dijadikan kesepakatan kelas. Pertama kita buat keyakinan dulu, setelah itu baru kita buat kesepakatan kelas. Guru dan siswa menandatangani kesepakatan kelas yang telah dibuat. Nah itu yang terakhir, penerapan kita di kelas ya. Nah itu contohnya seperti itu. Mungkin ada beberapa hal yang perlu dibenahi di situ. Lalu kita lanjut, ada konsekuensi dan hukuman di sini. Konsekuensi itu hasil atau akibat dari suatu tindakan atau keputusan yang bisa bersifat positif maupun negatif, itu konsekuensi. Hukuman di sini bentuk konsekuensi negatif yang diberikan sebagai respon atas tindakan yang melanggar aturan, norma atau hukum. Oke, Bapak Ibu silakan diminum dulu airnya ya. Kita sambil santai. Lanjut di sini. Tindakan guru. Ada hukuman atau konsekuensi. Nah, di sini ada pertanyaan lagi Bapak Ibu sambil menikmati snack ala kadarnya. Nah, tindakan guru ini apakah masuk hukuman atau konsekuensi? Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Nah, karena ini ada anak terlambat lalu dikasih buku oleh gurunya, disuruh membuat 100 kali kalimat dengan bahasa saya tidak akan terlambat lagi. Nah, kira-kira ini termasuk hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Apa ini? Hukuman atau hukuman? Baik, hukuman kata Ibu betul ya. Yang kedua, kita tampung dulu ya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Masuk hukuman atau hukuman? Baik, lanjut. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Lanjut, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Yang berikutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Nah, ini pernah terjadi di sekolah kita. Masuk apa ya? Hukuman. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Ini pelajaran PJOK. Konsekuensi. Kita lihat jawabannya. Teng-teng. Nah, ini. Yang pertama dia masuk hukuman. Kedua hukuman. Yang ketiga juga hukuman, push up ya. Lalu menggantikan kertas. Nah, ini masuk konsekuensi. Membersihkan tumpahan air masuk konsekuensi. Lalu dia yang berikutnya. Ya, berikutnya murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman. Yang terakhir karena pelajaran PJOK dia masuk biar dia semakin sehat. Ya. Baik, lanjut. Nah, di sini ada perbedaan hukuman dan sanksi. Apa bedanya? Hukuman, sanksi atau konsekuensi. Perbedaannya pertama pada hukuman. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ya, kalau kita kena hukuman biasanya sangat menyakitkan. Nah ini. Lalu sanksi atau konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Berikutnya anak membenci kedisiplinan. Kalau sanksi atau
konsekuensinya anak menghargai disiplin jadinya. Paksaan, stimulus tanggapan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau sanksinya mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman, konsep diri yang buruk. Konsekuensinya konsep diri yang baik. Hukuman di sini anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Konsekuensinya anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Sanksinya di sini kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Itu perbedaan hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Nah, dari yang sampai di sini dulu. Akan dilanjutkan oleh Ibu Indah tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, waktu kami kembalikan kepada Ibu Indah. Terima kasih. Silakan beri tepuk tangan meriah untuk Ibu Indah Pertiwi. Baik, disampaikan terima kasih kepada yang terhormat Ibu Rai Pertiwi atas paparan materinya pada kesempatan pagi hari ini. Dan hadirin undangan yang berbahagia, selanjutnya untuk materi terakhir pada kesempatan pagi hari ini akan dipaparkan oleh Ibu Indah Pertiwi dan saya sendiri. Baik, saya akan memaparkan materinya. Serta para tamu undangan yang telah hadir pada pagi hari ini, saya akan memaparkan materi terkait budaya positif di lingkungan sekolah SMP Negeri 4 Kediri. Dan hari ini saya akan membawakan 3 topik, Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah kebutuhan dasar manusia, yang kedua 5 prinsip kontrol guru, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Baik, untuk kebutuhan dasar manusia, topik yang pertama. Om Swastiastu. Selamat pagi Bapak dan Ibu guru yang terhormat serta para undangan yang telah hadir pada pagi hari ini. Hari ini saya akan membawakan materi budaya positif di lingkungan sekolah. Dan yang pertama yaitu kebutuhan dasar manusia. Seperti yang kita ketahui Bapak Ibu, terdapat 5 kebutuhan dasar yang dimiliki oleh manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan yang terakhir adalah penguasaan. Setiap peserta didik memiliki kebutuhan dasar yang berbeda. Begitu juga para guru memiliki kebutuhan dasar yang berbeda. Dari dasar kebutuhan ini memiliki berbagai macam cara yang dapat kita lakukan untuk melakukan sesuatu terhadap kebutuhan dasar yang kita miliki. Seperti Bapak Ibu. Ada sebuah kejadian di mana salah satu siswa kita ribut di kelas. Hal itu terjadi karena ada satu kebutuhan dasar dari peserta didik tersebut yang tidak terpenuhi. Jadi
kita sebagai guru akan sebaiknya mengarahkan siswa untuk melakukan cara yang positif agar dapat menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah. Kemudian hari ini saya akan memberikan sebuah masalah, Bapak Ibu. Silakan nanti Bapak Ibu akan menyelesaikan permasalahan yang saya berikan, ya. Soalnya seperti ini. Ibu Ani, guru kelas 5 SD di Abdi Kumara, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Nah, jika Bapak Ibu menghadapi situasi seperti itu, apa yang Bapak Ibu dapat lakukan? Kemudian menurut Bapak Ibu, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal tersebut? Apakah ada Bapak Ibu yang ingin memberikan pendapat? Jika menghadapi situasi seperti itu, oke, silahkan mungkin Bu Ayu Suretnani memberikan tanggapan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini Ibu Ani, guru kelas 5 SD Abdi Kumara, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti ini, Ibu Ani, apa yang Anda akan lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal tersebut? Kalau saya sebagai Ibu Ani, yang saya lakukan adalah menanyakan dulu mengapa Agus melakukan hal tersebut. Alasan dia mengapa dia melakukan hal tersebut, dan kita mencari solusinya, bukan permasalahannya. Kalau kita mencari permasalahannya, nggak bakalan selesai. Kalau saya akan mencari solusi yang bagaimana cocok untuk Agus tersebut. Kemudian kira-kira alasan Agus melakukan hal tersebut, kemungkinan Agus melakukan hal tersebut karena kesenangannya dia mengganggu temannya. Jika dia mengganggu temannya, dia akan merasa senang, merasa diperhatikan oleh temannya. Demikian menurut saya, Bunda. Terima kasih. Oke, bagus sekali. Berikan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu kepada Ibu Ayu. Ya, benar sekali apa yang disampaikan oleh Ibu Sri Suretnani. Ya, kita sebaiknya harus mengambil langkah solusi, ya, dalam mengatasi hal tersebut. Nah, jadi Bapak dan Ibu, pertama-tama kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu permasalahan yang terjadi kepada siswa. Kemudian yang kedua adalah kita mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Terlebih dahulu kita harus mengetahui kebutuhan dasar dari peserta didik. Tadi yang sudah disebutkan ada 5 kebutuhan dasar sebelumnya, yaitu bertahan hidup, kasih sayang, dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Dari hal yang terjadi sebelumnya, di sini Agus merasa ada kebutuhan dasar yang Agus miliki tidak terpenuhi, sehingga Agus melakukan hal tersebut. Oke Bapak Ibu, dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ani sebaiknya mencari tahu dulu alasan Agus melakukan tindakan tersebut, dan agar mengetahui kebutuhan yang mana yang sedang berusaha dipenuhi Agus. Nah, yang pertama, apabila jawaban Agus karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makanan siang, kebutuhannya adalah bertahan hidup. Kemudian apabila jawaban Agus adalah karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia, kebutuhannya adalah rasa kasih sayang dan cinta atau kebutuhan untuk diterima. Kemudian yang ketiga, apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menurut keinginannya, maka kebutuhannya adalah penguasaan atau pengakuan atas kemampuan. Kemudian yang keempat, apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya, karena selalu membawakan bekal yang sama, kebutuhannya adalah kebebasan. Nah, kalau kebutuhannya kebebasan, berarti orang tuanya yang harus menyiapkan dana lebih. Ini di luar dari konteks guru.
Kemudian yang terakhir, apabila jawaban Agus adalah karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya, kebutuhannya adalah kesenangan. Tidak hanya peserta didik, Bapak Ibu, para guru juga memiliki kebutuhan dasar manusia yang berbeda-beda. Contoh, misalnya Pak Yudi yang sering mengganggu guru-guru bajang di sekolah. Berarti itu kebutuhan dasar manusianya adalah membutuhkan rasa kasih sayang atau cinta, ya. Jadi Bapak Ibu, kita harus lebih memberikan kasih sayang dan perhatian kepada Bapak Yudi. Itu salah satu contohnya, ya. Oke. Dan mungkin kita bisa lihat contoh yang lain, Pak Murah, ya. Yang perempuan ya, Bu Suci. Oke. Bu Suci sering sekali hadir tepat waktu di sekolah pada saat piket. Ya, berarti kebutuhannya adalah apa kira-kira Bapak Ibu? Ada yang bisa menjawab? Kebutuhannya apa? Apa? Kedisiplinan. Ya, salah satunya disiplin atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan, ya, atau penguasaan, ya. Karena Bu Suci selalu meningkatkan diri setiap hari Jumat, selalu hadir tepat waktu di sekolah. Oke, bagus sekali. Ya. Oke, lanjut. Hari ini saya akan memaparkan materi yang kedua setelah dari kebutuhan dasar manusia yang tidak hanya dimiliki peserta didik dan juga guru, tapi masyarakat sekitar juga memiliki kebutuhan dasar. Jadi Bapak Ibu tahu kebutuhan dasar yang dimiliki oleh seseorang, jadi kita bisa memberikan treatment yang tepat kepada orang tersebut, sehingga orang tersebut tidak akan melakukan tingkah laku yang tidak positif seperti itu. Lanjut untuk materi yang kedua, yaitu 5 posisi kontrol guru. Di sini ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama adalah penghukum, teman, pembuat rasa bersalah, pemantau, dan manajer. Ya. Yang pertama saya akan bahas adalah penghukum. Ya. Biasanya Bapak Ibu guru, kalau kita di kelas, jika ada siswa yang ribut, kita cenderung menghukum siswa. Seperti berkata, Madin, jangan ribut, maju ke depan. Kita lebih cenderung melakukan hal tersebut, karena itu lebih mudah menurut kita dan cepat untuk mengeksekusi permasalahan. Namun Bapak Ibu, jika kita menghukum anak murid, ada dampak yang terjadi kepada peserta didik tersebut. Yang pertama, peserta didik bisa merasa benci kepada guru tersebut. Yang kedua, peserta didik tidak menyukai mata pelajaran tersebut, hingga berdampak pada tujuan pembelajaran dan hasil yang dicapai oleh peserta didik tidak dapat diraih dengan maksimal, alias nilainya kurang atau di bawah UPM. Jadi guru-guru pasti harus ekstra mengajarkan siswa yang seperti itu. Kemudian untuk posisi guru sebagai penghukum itu biasanya dilakukan bisa menggunakan fisik maupun verbal, Bapak Ibu. Jadi zaman sekarang kita harus hati-hati sekali untuk menghukum siswa karena ada undang-undangnya zaman sekarang. Bapak ini, sekali kita melakukan kesalahan dan diketahui oleh orang tua murid, kita bisa terpanggil. Ya seperti kejadian yang beberapa waktu ini. Kemudian yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah. Ya, posisi kontrol guru membuat orang merasa bersalah. Nah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, Bapak Ibu. Kemudian menggunakan keliningan yang membuat siswa menjadi tidak nyaman atau rendah hati. Jadi seperti ini, misalnya guru itu untuk mengeksekusi siswa, ya, dia menggunakan suara yang lembut, tapi ujung-ujungnya untuk mengontrol anak. Contohnya, Bapak sangat kecewa dengan kamu. Dia suaranya pelan, tapi ujung-ujungnya itu untuk mengontrol siswa. Kemudian berapa kali Ibu harus memberitahu kamu, Nak, jangan ribut. Akhirnya anak tersebut merasa bersalah, ya, Bapak Ibu. Kemudian ada lagi posisi kontrol guru yang lainnya, yaitu teman. Okay. Nah, biasanya ini posisi kontrol guru seperti ini tidak akan menyakiti murid, Bapak Ibu, tapi akan selalu berusaha mengontrol siswa melalui persuasi. Persuasi artinya mengajari. Posisi ini dapat berdampak
positif dan negatif. Semua posisi kontrol guru yang kita lakukan akan memiliki dampak apa itu. Nah, untuk dampak positifnya berupa hubungan yang baik antara guru dan siswa jika kita berteman dengan murid. Namun terdapat juga dampak negatif Bapak Ibu apabila guru tidak dapat membantu siswa tersebut yang sudah kita ajak sebagai teman, maka siswa tersebut akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak adalah teman saya pikir Ibu adalah teman saya. Sehingga murid tidak mau lagi berusaha. Siswa hanya mau bertindak untuk guru tertentu saja dan tidak untuk guru lain, dan siswa akan tergantung pada guru tersebut. Kemudian keempat, posisi kontrol guru lainnya adalah monitor atau pemantau. Nah, posisi pemantau biasanya berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan memisahkan hubungan pribadi. Biasanya yang monitor atau pemantau dilakukan oleh guru-guru senior. Cenderung. Nah, contohnya peraturannya apa? Atau apa yang telah kamu lakukan? Kamu tidak sesuai peraturan. Biasanya ini sering disampaikan oleh yang Pak kamu ambilnya sebagai bapak siswa dan guru kita. Oke, yang terakhir adalah posisi kontrol guru yaitu manajer. Posisi kontrol guru manajer adalah posisi yang paling baik atau yang paling terbaik yang dapat kita gunakan di zaman teknologi seperti sekarang ini, di zaman revolusi industri 4.0. Ya Bapak Ibu, kenapa kita menggunakan posisi kontrol guru yang seperti ini? Karena dengan melakukan posisi kontrol guru yang seperti ini, guru dapat berkolaborasi dengan siswa atau berbuat sesuatu bersama siswa, kemudian mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Di sini maksudnya guru dan siswa berkolaborasi bersama-sama, kita berbicara bersama siswa, kemudian mencari solusi atas permasalahannya bersama-sama, sehingga tidak ada yang di atas dan di bawah, tidak ada yang menghukum dan sebagainya. Jadi posisi kontrol guru manajer adalah posisi yang paling terbaik, dan posisi manajer ini mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau keberhasilan yang tinggi pada murid. Lalu apa itu restitusi Bapak Ibu? Oke, restitusi adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Misalnya terjadi sebuah masalah di kelas, yaitu Bu Sidi sering terlambat ke sekolah. Kemudian dengan segitiga restitusi kita dapat terapkan kepada murid tersebut, sehingga Bu Sidi tidak merasa terancam atau tertekan atau dibully oleh teman-temannya. Dengan melaksanakan segitiga restitusi ini, karakter anak-anak jadi lebih kuat dan permasalahannya dapat diatasi. Oke, ada 9 ciri-ciri dari restitusi Bapak Ibu. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Karena setiap manusia pernah melakukan kesalahan. Kemudian yang kedua adalah untuk memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Jadi di zaman sekarang, guru dilarang untuk memaksa murid Bapak Ibu. Harus menawarkan solusi. Atau anak-anak yang memberikan solusi, dan jika solusi itu tidak tepat, kita akan tawarkan solusi yang terbaik. Jadi di sana cenderung dapat digarisbawahi anak-anak yang menemukan solusi. Kemudian yang keempat, restitusi menuntun anak untuk melihat ke dalam dirinya. Anak-anak bisa menjadi manajer dalam dirinya. Anak-anak akhirnya mampu, oh saya bisa menyelesaikan masalah ini. Kita mengarahkan anak-anak untuk menjadi seorang manajer. Kemudian yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Tadi berpatokan pada kebutuhan dasar manusia. Jika anak-anak tersebut mengetahui kebutuhan dasarnya, contohnya dia membutuhkan penguasaan atau kasih sayang, jadi dia bisa melakukan atau melaksanakan tindakan yang positif, sehingga dapat menghasilkan budaya positif di lingkungan sekolah. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik, ya. Restitusi ini memang merupakan cara yang paling baik dan yang terbaru Bapak Ibu dalam mengatasi permasalahan yang terjadi pada peserta
Kemudian yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Karena pada zaman seperti sekarang, memang yang ditekankan adalah karakter dan juga keterampilan abad 21. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Seperti yang tadi telah dijelaskan, memang untuk penggunaan segitiga restitusi ini fokus kepada solusi, ya, bukan permasalahan. Kemudian yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, di sini jadi anak-anak setelah melaksanakan proses penyelesaian masalah, setelah menggunakan segitiga restitusi, anak-anak memiliki karakter yang kuat dan dapat kembali ke lingkungan kelompoknya. Sekarang saya akan menjelaskan segitiga restitusi. Tadi saya sudah menjelaskan tadi apa itu restitusi dan sekarang tentang segitiga restitusi. Oke, Bapak Ibu, ini adalah solusi terbaru Bapak Ibu yang dapat kita lakukan untuk mengatasi permasalahan siswa. Dan segitiga restitusi ini memiliki 3 langkah. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, nanti yang menjelaskan lebih rinci satu persatu langkahnya Bapak Ibu. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi Bapak Ibu pada saat kegiatan awal pembelajaran, terutama untuk wali kelas, sebaiknya membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Karena untuk bisa menerapkan kegiatan segitiga restitusi harus ada keyakinan kelas dulu yang dibuat di kelas masing-masing. Jadi penting sekali tugas Bapak Ibu, terutama untuk wali kelas, untuk membuat keyakinan kelas tersebut. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk tahap pertama, langkah pertama dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, yaitu untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Nah, guru bisa menggunakan beberapa kata untuk menstabilkan identitas. Berbuat salah itu hal yang manusiawi, nak. Tidak ada manusia yang sempurna, Bapak, Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak atau Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak atau Ibu tertarik untuk menyelesaikan masalah. Dan yang terakhir, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini bisa, kata-kata ini bisa kita gunakan untuk melakukan langkah pertama, menstabilkan identitas. Maksudnya di sini Bapak Ibu yang akan ringkas. Menstabilkan identitas ini kita mengarahkan siswa bahwa setiap manusia memiliki kesalahan. Jadi kita tidak boleh menjudge anak tersebut yang bersalah, yang selalu salah. Kita harus menstabilkan identitas, kita harus mengarahkan anak-anak bahwa semua orang pasti pernah atau melakukan kesalahan. Jadi intinya seperti itu, guru-guru dapat menggunakan beberapa kata yang ada di slide yang telah saya munculkan. Kemudian langkah kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, untuk validasi tindakan yang salah ini yaitu membantu siswa mengenali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Jadi Bapak Ibu, materi ini terus berlanjut dari kebutuhan dasar manusia itu. Jadi Bapak Ibu yang pertama harus mengetahui kebutuhan dasar siswa tersebut. Apakah dia kesenangan, kebebasan, dan 3 lainnya. Kemudian pada dasarnya setiap tindakan manusia itu tujuannya adalah untuk memenuhi basic needs atau keperluannya, ya. Jadi apapun tingkah laku yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari itu sebenarnya bertujuan untuk memenuhi basic need kita. Apakah itu power, kekuasaan, freedom, kebebasan, love and belonging, itu cinta dan kasih sayang, kemudian fun atau survival, kesenangan atau survive. Ya. Kemudian ada beberapa kata yang bisa guru gunakan untuk melakukan langkah yang kedua, yaitu kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru.
maka kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Jadi inti dari validasi tindakan yang salah, Bapak Ibu, yang pertama di sini adalah kita harus mengetahui keperluan atau kebutuhan dasar manusia, kemudian memberikan arahan kepada siswa bahwa semua tindakan yang dia lakukan itu pasti ada alasannya. Tidak mungkin tidak ada alasannya. Dan alasannya itu berdasarkan dari kebutuhan dasar manusia. Seperti itu. Kemudian langkah yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, Bapak Ibu Bapak Ibu wajib untuk membuat keyakinan kelas terlebih dahulu di kelas masing-masing, terutama untuk wali kelas. Karena segitiga restitusi dapat kita lakukan atau terapkan jika Bapak Ibu memiliki keyakinan kelas. Dan keyakinan kelas ini adalah di mana anak dapat melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial atau nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Maksudnya di sini adalah setelah kita membuat keyakinan kelas, salah satu contohnya adalah mungkin tertib, Bapak Ibu. Nah, pada saat ada siswa yang ribut di kelas, kita bisa sampaikan seperti ini. Misalnya Pak Murah ribut di kelas, ya. Contoh, ya. Lalu Bapak Ibu bisa menanyakan kepada Pak Murah, ya. Pak Murah, kira-kira apa keyakinan kelas yang Bapak langgar hari ini? Tertib. Ya, tertib. Ya, berarti Bapak melanggar peraturan keyakinan kelas kita, yaitu pada nilai atau norma tertib. Okay. Jadi Bapak Ibu tidak perlu memarahi anak tersebut. Kamu ribut, tidak perlu. Kita hanya mengatakan satu saja. Misalnya, apa keyakinan yang telah kamu langgar hari ini? Pasti dia akan menjawab tertib. Kemudian dia akan sadar apa yang dia telah lakukan dan akhirnya tidak melakukan kesalahan tersebut. Ya, dibanding kita harus menghukum atau memberikan posisi kontrol guru yang lain. Oke, untuk menanyakan keyakinan di sini ada beberapa percakapan yang dapat guru disampaikan kepada siswa. Yang pertama, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Itu adalah beberapa percakapan yang dapat dilakukan di sekolah jika menghadapi permasalahan. Dan selanjutnya saya akan menampilkan video dokumentasi penerapan segitiga restitusi. Ibu. Silakan disimak Bapak Ibu. Nanti setelah menonton videonya yang akan memberikan pertanyaan, boleh nanti dijawab. Atau tanggapan, bukan pertanyaan, tanggapannya setelah menonton video. Yang bacakan dulu kasusnya ya, Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu menonton ada lebih nyambung. Kasus yang pertama adalah Dayu Gayatri, seorang siswi kelas 9D. Kemudian Dayu Gayatri adalah siswa yang sangat rajin. Hari ini dilaksanakan penilaian harian 1. Hampir semua anak-anak di kelas 9D mengerjakan ujian dengan baik. Namun ada beberapa siswa yang ribut di kelas. Ternyata Dayu dicontek oleh beberapa temannya. Hal itu membuat Dayu menjadi emosi dan marah kepada temannya tersebut. Berikut adalah video ini.
Nih, baik untuk kasus yang kedua, baik. Nanti tanggapannya terakhir ya setelah videonya. Yang kasus kedua yaitu Bu Sidi adalah seorang siswa kelas 9D. Dia adalah anak yang rajin dan cukup pintar. Namun belakangan ini Bu Sidi sering datang terlambat. Hal itu menyebabkan Bu Sidi tidak dapat mengikuti kegiatan belajar di sekolah dengan baik. Nah, berikut video untuk kasus ini. Udah sulit ya.
Oke, ya, baik Bapak Ibu. Maaf untuk mempersingkat waktu, jadi tanggapan di skip dulu nih. Ya. Baik, hadirin undangan yang kami hormati, di penghujung rangkaian acara kita pada pagi hari ini, acara selanjutnya adalah kegiatan terkait kesimpulan dan refleksi dari workshop diskriminasi budaya positif di lingkungan SMP Negeri 4 Kediri. Saya akan membacakan kesimpulan dan refleksi dari kegiatan kita hari ini. Baik, untuk kegiatan refleksi, menurut saya ada beberapa hal yang penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah, yaitu kerjasama, kolaborasi, komunikasi efektif antara guru, tenaga pendidikan, orang tua, dan masyarakat sekitar. Pembiasaan pelaksanaan ajaran agama yang diyakini murid, evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan budaya positif di sekolah atau di kelas, dan pembuatan slogan-slogan terkait budaya positif di area kelas atau sekolah. Kemudian untuk kesimpulan dari kegiatan workshop kita hari ini, yaitu Bapak Ibu telah mempelajari berbagai macam topik pembelajaran budaya positif, dari perubahan paradigma, kebutuhan dasar manusia dengan posisi kontrol guru, hingga segitiga restitusi. Baik, Bapak Ibu, boleh berikan aplaus yang luar biasa untuk kegiatan workshop kita ini. Ya, tentunya untuk mengakhiri seluruh rangkaian acara pada kesempatan pagi hari ini, saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Kediri, kemudian Bapak dan Ibu Guru serta tamu undangan yang telah hadir pada hari ini. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf yang setulus-tulusnya apabila terdapat kata-kata ataupun perbuatan yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua. Satu pantun dari saya Bapak Ibu sebelum menutup. Padi habis tinggal jerami, bakar dulu hingga bersih. Rupanya presentasi kami sampai di sini. Cukup sekian dan terima kasih. Kami akhiri dengan Om Santi. Om Santi, Santi, Santi. Bapak Ibu, kita bisa foto bersama terlebih dahulu sebelum